Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, karena materi ini sangat penting dan merupakan salah satu materi dasar ilmu kimia, saya harap kalian semua bisa menyaksikan video ini dengan baik, dengan seksama, sehingga nanti diharapkan setelah selesai pembahasan video ini, kalian bisa mengetahui bagaimana cara memberi nama pada senyawa kimia. Oke, langsung saja kita bahas tata nama senyawa kimia. Perlu diketahui bahwa aturan tata nama senyawa kimia itu ada dua. Yang pertama berdasarkan IUPAC dan yang kedua adalah trivial. IUPAC merupakan kependekan dari International Union and Pure Applied Chemistry, yaitu sebuah badan yang mengurusi tentang kekimiaan begitu ya. Nah, IUPAC memberikan sebuah aturan baku dalam memberikan nama senyawa kimia, yang artinya karena ini adalah nama baku, maka nama ini harus diikuti oleh semua negara. Sedangkan untuk trivial itu adalah nama lazim atau nama komersil, atau nama yang biasa digunakan di tempat-tempat tertentu, atau juga nama dagang seperti itu. Contohnya, di sini ada senyawa magnesium sulfat, ini merupakan nama IUPAC. Nah, di Indonesia nama trivialnya adalah garam Inggris ya, atau di pasaran itu disebut sebagai garam Inggris. Kemudian ada natrium klorida, ini juga merupakan tata nama berdasarkan IUPAC. Nah, kita juga bisa menyebutkan sebagai garam dapur. Kenapa? Karena memang di dalam garam dapur itu mayoritas mengandung natrium klorida seperti itu. Dan yang ketiga ada natrium hidroksida, ini juga merupakan nama IUPAC. Nah, nama trivial dari senyawa natrium hidroksida ini adalah soda api atau soda kaustik. Sebagai contoh, kalau kita misalkan mau membeli natrium hidroksida di pasaran, mungkin saja penjaga toko atau yang menjualnya kurang paham bahwa itu adalah natrium hidroksida. Tapi ketika kita menyebutkan mau membeli soda api atau soda kaustik, sudah pasti nanti penjualnya atau penjaga tokonya itu tahu gitu ya. Jadi memang nama-nama trivial ini tidak dimiliki oleh semua senyawa, hanya beberapa senyawa saja. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana cara memberi nama pada senyawa ionik. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa ionik itu terdiri dari kation dan anion ya. Kation adalah ion positif dan anion adalah ion negatif. Nah, dari anion ini itu juga ada beberapa jenis. Ada yang monoatomik atau anion yang hanya terdiri dari satu atom, dan juga ada yang diatomik atau poliatomik ya. Kalau diatomik itu banyak di 2 atom, kalau poliatomik berarti lebih dari 2 atom ya, ada banyak, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita mau mengetahui tata nama senyawa ionik, kita harus menghafal nama kation dan nama anion. Dan tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga ada beberapa aturan tertentu. Kita bahas dulu bagaimana aturan pada nama-nama dari kation atau ion positif. Nah, untuk kation itu secara umum ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kation yang berasal dari golongan A, itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, untuk nama kation tersebut adalah sesuai dengan nama unsurnya tanpa menuliskan bilox ya. Tanpa menuliskan biloxnya. Jadi cukup nama unsurnya saja. Sebagai contoh pada golongan 1A di sini ada ion Li+ ya. Li+. Nah, itu kan berasal dari unsur atau atom Li, maka namanya juga cukup sesuai dengan nama unsurnya, berarti ion litium. Kemudian ada ion Na+ di sini ya. Na+ itu karena dia merupakan ion dari atom Na atau unsur Na, maka namanya adalah ion natrium. Nah, dalam bahasa Inggris natrium ini disebut sebagai sodium. Kemudian ada ion K+ atau ini berasal dari atom kalium, maka nama ionnya adalah ion kalium. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai potasium. Pada golongan 2A itu ada ion Be2+, itu namanya adalah ion beryllium. Kemudian Mg2+ itu adalah ion magnesium. Kemudian ada Ca2+ adalah ion kalsium, dan lain sebagainya ya. Ada Ba, ada Se, dan lain-lain gitu. Untuk golongan 3A contohnya ada yang logam, ini ada Al ya. Ionnya adalah Al3+, ini namanya adalah ion aluminium. Untuk kation yang berasal dari golongan A.
Nah, untuk golongan yang kedua atau kelompok yang kedua ada kation dari golongan B atau golongan transisi. Untuk kation dari golongan transisi ini namanya adalah sesuai dengan nama unsur dengan menyatakan bilox. Bilox itu ditulis dalam bentuk angka Romawi. Nah, di sini sehingga kalau misalkan kalian belum mengetahui bagaimana cara menentukan bilox, ya, maka kalian harus pahami dulu. Kenapa? Karena untuk golongan transisi, kation golongan transisi ini harus menyatakan biloxnya. Kalau kita belum bisa menentukan bilox dari atom yang ada, maka kita tidak tahu namanya, begitu kan. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana cara menentukan bilox dari suatu atom atau suatu unsur, silakan aja cek di video saya sebelumnya, ada cara penentuan bilangan oksidasi. Nanti kalau misalkan memang butuh juga, insya Allah akan saya tulis linknya di kolom deskripsi, begitu ya. Nah, contohnya ini ada ion Fe2+ dan ion Fe3+. Ion Fe2+, Fe3+. Ini kan berasal dari atom yang sama, yaitu atom Fe, ya. Nah, ini kan berasal dari atom Fe nih. Ada Fe2+, ada Fe3+. Nah, kalau yang Fe2+, namanya ion besi 2. Kenapa? Karena biloxnya plus 2. Sedangkan Fe3+, namanya adalah ion besi 3. Kenapa? Karena biloxnya plus 3. Kemudian ada Sn. Sn ini ada Sn2+, ada Sn4+. Sn itu stannum bahasa atau nama IUPAC-nya, untuk nama trivialnya adalah timah, ya. Di Indonesia kita menggunakan istilah timah. Nah, untuk nama-nama IUPAC, kalau misalnya kalian pengen tahu, bisa dilihat di SPU, ya. Kalau kalian punya SPU, di halaman belakang atau di kotak unsurnya itu biasanya ada nama IUPAC-nya, silahkan lihat aja, begitu ya. Nah, ini kita biar lebih mudah, sementara kita yang penting tahu untuk nama di Indonesia saja, nggak apa-apa. Nah, untuk Sn, karena di sini yang pertama ada Sn2+, biloxnya plus 2, ya, ini, maka namanya yang ini adalah ion timah 2. Sedangkan ini karena biloxnya plus 4, maka ini nama ionnya adalah ion timah 4. Kemudian ada Au, ya, ini Au. Au itu aurum atau emas. Kalau yang biloxnya plus 1, namanya berarti ion emas 1. Kalau yang biloxnya plus 3, berarti namanya adalah ion emas 3. Begitu. Namun ini ada Mn, ya. Mn ini ada banyak. Dia bisa membentuk ion dengan bilox yang berbagai macam. Yang pertama ada ion Mn2+, berarti namanya ini adalah ion mangan 2. Kemudian ada ion Mn4+, namanya berarti ion mangan 4. Nah, untuk Mn6+, berarti ini adalah ion mangan 6. Dan untuk Mn17, berarti namanya adalah ion mangan 7. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa di kelompok yang pertama atau kation dari golongan A itu tidak perlu menuliskan bilox, sedangkan kation dari golongan B atau golongan transisi harus menyatakan bilox? Kalau kita perhatikan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga di video pembahasan mengenai bilox kemarin, bahwa untuk logam-logam golongan transisi, ya, itu bisa membentuk kation dengan berbagai jenis bilox, ya. Ini kan contohnya sini ada Fe, Sn, Au, dan Mn, ini baru sebagian saja nih. Nah, karena dia mampu membentuk senyawa dengan berbagai jenis bilox, maka pada penulisan nama itu juga disertai biloxnya untuk membedakan. Kalau misalkan yang golongan A, misal Na, Mg, Ca, itu kan biloxnya cuma satu jenis, ya. Na itu pasti plus 1, Ca pasti plus 2, Mg pasti plus 2, gitu kan. Al pasti plus 3, sehingga untuk penyebutan nama tidak perlu menyatakan bilox, seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian untuk kelompok ketiga ada kation yang berasal dari golongan logam. Ini yang paling sering ditemukan, yaitu ada Na4+, namanya adalah ion amonium, ya. Ini asal dari senyawa amonia atau Na3, begitu. Membentuk kation menjadi namanya amonium. Ini adalah aturan atau bagaimana cara memberi nama pada kation. Oke. Selanjutnya kita membahas nama-nama pada anion. Di awal tadi sudah dituliskan bahwa anion itu terdapat beberapa jenis juga, ada yang monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Untuk anion monoatomik, namanya adalah sama dengan nama unsur dengan akhiran ida. Contohnya ada F, ya, ini F-. F ini kan fluor, karena ini membentuk ion F-, maka namanya adalah ion fluorida, tambah akhiran ida. Kemudian ada Cl, nah, membentuk ion Cl-, berarti namanya adalah ion klorida.
Kemudian H- ini asal dari unsur hidrogen ya, maka namanya ion hidrida ya. Kalau O2- asal unsurnya adalah oksigen, maka nama ionnya adalah oksida. S2- ini asal unsurnya adalah sulfur atau belerang. Nah, untuk nama anionnya atau ionnya adalah sulfida gitu. Nah, perlu diketahui bahwa S itu kan sulfur atau belerang ya. Kalau misalkan dalam bentuk anion ya, lebih baik menggunakan sulfida ya, jangan belerangida gitu. Itu malah aneh jadinya ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk anion menggunakan istilah sulfida saja. Untuk N3- ini dari nitrogen, berarti nama ionnya adalah nitrida. Mudah ya untuk anion monoatomik ya. Selanjutnya kita membahas untuk anion diatomik atau poliatomik. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana cara memberi nama pada anion diatomik atau poliatomik, saya kelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah kelompok unsur yang dapat mempunyai dua macam atau dua jenis oksida. Ini untuk unsur yang sering keluar ya, oksida unsur yang sering keluar itu ada 5 di sini saya tuliskan. Ada oksida nitrogen ya. Nitrogen, kemudian ada oksida fosfor, ada oksida belerang atau oksida sulfur, kemudian ada oksida plumbum atau oksida timbal, dan yang kelima ada oksida arsen. Ini beberapa yang sangat sering keluar di senyawa di sekitar kita begitu. Nah, bagaimana cara memberi namanya? Perhatikan di sini untuk oksida nitrogen ada dua macam, yaitu NO2- dan NO3-. Di sini yang perlu diperhatikan adalah muatannya pasti sama, yaitu -1 ya. Yang beda adalah jumlah piloks dari atom N-nya. Kalau mau dihitung untuk NO2- ya, untuk piloks N-nya adalah +3. Dari mana? Karena di sini piloks unsur O umumnya -2, karena O-nya ada 2 berarti ini -4. Nah, di sini kan harusnya +4 N-nya. Tapi karena ada muatan -1, berarti ini jadi +3. Dengan cara yang sama, kita bisa tahu untuk piloks N pada anion NO3- adalah +5. Untuk anion yang piloks unsurnya lebih kecil, itu dikasih akhiran -id. Sedangkan untuk yang piloksnya besar, dikasih akhiran -at. Ya, berarti yang NO2- namanya ion nitrit, kalau yang NO3- namanya ion nitrat. Begitu. Kalau mau lebih cepat lagi, caranya itu ada ya. Tanpa kita harus menghitung piloks ya. Walaupun untuk menghitung piloks merupakan cara yang ideal atau cara yang paling bagus gitu. Nah, untuk cara katakanlah cara liciknya gitu ya, itu kita bisa memperhatikan jumlah O-nya. Kalau O-nya sedikit, maka piloks unsur yang lainnya pasti lebih kecil. Kalau atom O-nya itu lebih besar, maka piloks unsur yang lain juga pasti lebih besar. Itu kan seperti itu. Itu juga bisa caranya. Contoh ini ada oksida sulfur ya. Ini kalau oksida sulfur itu SO3-2- dan SO4-2-. Ini muatannya pasti 2-. Sama ya. Nah, karena di sini jumlah O-nya 3, berarti piloks unsur S di sini lebih kecil daripada piloks unsur S pada anion SO4-2- begitu. Nah, karena lebih kecil maka akhirnya id namanya adalah ion sulfit. Kalau yang SO4-2- namanya ion sulfat begitu. Untuk yang arsen itu ada SO3-3- dan ASO4-3-. Ini muatannya selalu sama dan pasti 3- begitu. Kalau yang ini yang sedikit berarti namanya ion arsenit ya. Ini kata ion nggak apa-apa. Arsenit. Kalau yang O-nya banyak karena piloks arsen lebih besar, maka namanya jadi arsenat begitu. Untuk oksida fosfor itu ada dua, yaitu PO3-3- dan PO4-3-. Nah, ini muatannya juga sama nih 3-. Untuk yang piloks P-nya kecil atau O-nya sedikit namanya adalah fosfit. Kalau yang pilok P-nya besar atau O-nya banyak adalah fosfat. Kalau yang timbal atau plumbum berarti plumbit dan plumbat. Gitu ya. Kuncinya adalah memang di piloks gitu. Jadi intinya kalau piloksnya kecil itu akhirannya it, kalau piloksnya besar akhirannya at gitu. Atau bisa juga lihat jumlah O-nya. Kalau O-nya sedikit it, kalau O-nya banyak at. Di sini kata-kata saya adalah sedikit dan banyak, bukan
jumlah pakai angka ya. Kenapa? Karena memang oksigennya kan beda-beda ya. Kalau N sama O itu ada NO2, NO3, S sama O ada SO3, SO4. Jadi istilahnya adalah yang sedikit, banyak, kecil atau besar gitu. Kemudian kelompok anion poliatopi yang kedua adalah unsur yang mempunyai lebih dari 2 jenis oksida. Kalau tadi cuma 2, ini lebih dari 2. Yang paling umum itu adalah anion yang dibentuk dari unsur-unsur halogen ya. Yang paling umum yang sering keluar. Unsur-unsur golongan halogen atau golongan 7A selain F. Nah, ada Cl, Br sama I. Nah, karena di sini ada 4 ya, ada 4 jenis oksida, maka aturan yang tadi it-at itu kan tidak bisa mengcover. Kalau cuma it kan cuma 2. Nah, maka ada tambahan. Kalau yang biloxnya paling kecil ya, bilox terkecil itu dikasih tambahan hipo di depan nama unsurnya atau nama atomnya. Maka di sini ketika ClO- ini namanya adalah ion hipoklorid. Kenapa? Karena biloxnya paling kecil. Kalau mau dihitung kita buktikan ya, ini O-nya adalah -2 ya kan? Berarti ini adalah +1 ya kan? Ini biar kalian paham Bapak. Nah, kalau ini -4 ini berarti +3 ya kan? Ini -6 berarti ini +5. Ini -8 berarti ini +7. Kenapa? Karena muatannya semua sama, yaitu muatannya -1. Muatannya sama semua. Nah, ini paling kecil hipoklorid. Kemudian di atasnya baru yang hanya tambahannya it. Di atasnya lagi baru tambahannya at, dan yang paling besar tambahnya adalah per-at. Jadi ion hipoklorid, ion klorid, klorat, dan perklorat. Kalau misalkan unsurnya bukan Cl, yaitu misalkan I, ya berarti namanya adalah hipoiodit, iodit, iodat, dan periodat. Gitu ya. Kalau misal brom, berarti ya hipobromid, bromid, bromat, dan perbromat. Mudah ya. Kemudian ke kelompok yang ketiga, yaitu ini adalah unsur-unsur yang mempunyai oksida lebih dari 2, tetapi yang membentuk anion poliatomi hanya 2, begitu. Jadi sebenarnya kalau senyawa oksidanya banyak, tapi yang membentuk anion hanya 2 jenis. Ini contoh yang sering ada dari Mn dan Cr. Mn ini oksidanya banyak. Kenapa? Karena biloxnya kan banyak tadi di awal ya. Mn ada +2, ada +4 gitu, ada +7, ada +6 gitu kan, banyak gitu. Tapi ketika membentuk anion oksida dia hanya 2. Nah, untuk yang biloxnya kecil, untuk yang oksida Mn ini yaitu ada MnO42-, dan untuk biloxnya besar ada MnO4-. Nah, yang biloxnya kecil namanya ion manganat. Biloxnya berapa di sini? Ini berarti -8, ini +6 ya. Kalau sudah paham bagaimana menghitungnya pasti enak, gampang. Kalau ini bilox Mn-nya adalah +7. Yang kecil atau +6 ini manganat, yang besar ini adalah permanganat. Gitu ya. Nah, kalau Cr untuk yang biloxnya kecil adalah kromid, yang biloxnya besar kromat. Berapa biloxnya kita hitung, ini -8, ini berarti +6 bagi 2 berarti ini +3 ya. Ini -8, ini +6 ya kan. Lalu aku ada di kromat. Di kromat itu apa? Di kromat itu ya ketika Cr2O72- ini biloxnya sama +6. Dari mana? Ini -14 ya kan. -14 ini berarti +12 dengan kalau ini bagi 2 kan bilox aslinya +6 gitu kan, tapi karena 2 maka dikromat, yang ini kromat, yang ini dikromat. Dihafalkan ya. Kalau Cr2O42- kromit, Cro42- kromat, sedangkan Cr2O72- adalah ion dikromat. Kemudian untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok anion poliatomik yang umum yang sering ada di senyawa-senyawa sekitar kita. Ada CH3COO- itu namanya ion asetat, ada CN- namanya sianida, ada CO32- namanya karbonat, ada HCO3- namanya bikarbonat, ada SiO32- namanya silikat, dan ada C2O42- namanya adalah oksalat. Ini baru sebagian kecil ya, masih banyak yang lain. Kalian bisa melihat di LKS kalian masing-masing atau di buku paket yang kalian punyai ya, atau browsing juga boleh. Itunya sebagian kecil saja. Nah, kalau kalian sudah menghafal
dan atau mengetahui minimal ya, mengetahui cara memberi nama kation dan anion, kan bisa memberikan nama pada senyawa ionik. Karena nama senyawa ionik itu adalah gabungan dari nama kation dan nama anion. Sebagai contoh ini ada 10 senyawa ya. Ini yang pertama NaCH3COO. Nah ini kan kation ya, yang depan kan kation, yang di belakang adalah anion. Itu pasti ya, yang di depan itu pasti kation, yang belakang pasti anion untuk senyawa ionik. Ini Na golongan 1A, maka namanya cukup sama dengan nama unsurnya. Na berarti natrium. Kemudian anionnya adalah CH3COO. Oh ini ada nih asetat, berarti namanya adalah natrium asetat. Begitu. Yang kedua ada MgCN2 kali. Nah ini berarti kation, ini anion. Nah kationnya Mg berarti namanya adalah magnesium. Dan untuk Cn-nya kan sianida, berarti namanya adalah magnesium sianida. Yang masih bingung bagaimana menentukan kation anion ya, kation itu yang dituliskan di depan atau dia yang logam untuk kation. Nah sisanya berarti anion. Artinya apa? Kation sebagian besar adalah monoatomik, yang diatomik hanya amonium tadi NH4+, itu juga bukan logam kan. Nah dan anion itu kan bisa diatomik, bisa monoatomik, bisa poliatomik. Kalau kita tahu mana kationnya, sisanya berarti anion, gitu saja. Contohnya nih, ini kan senyawa CaCO3, ada Ca, C sama O. Nah, kationnya mana? Kationnya pasti Ca. Sisanya berarti anion. Sisanya apa? CO3, gitu loh. Nah, berarti namanya Ca ini kalsium, CO3 berasal dari CO3 2-amini. Ya ada karbonat. Itu namanya adalah kalsium karbonat, gitu. Selanjutnya ada FeCl2 dan FeCl3 ya. Nah, ini kan dari senyawa dari kationnya Fe dan anionnya Cl. Ada dua jenis ya, di sini ada FeCl2 dan FeCl3. Nah, kita harus tahu dulu biloks Fe berapa yang di sini dan yang di bawah biloksnya berapa. Biar tahu mana yang besi 2, mana yang besi 3. Kalau sudah paham bagaimana cara menentukan biloks, sangat mudah. Yang di atas ini biloksnya +2, yang di bawah biloksnya +3. Dari mana? Karena Cl bilok umumnya adalah -1, golongan 7A. Nah berarti karena senyawanya FeCl2, nah 2 ini kan berarti punya si Fe ya. Nah 2 plus berarti besi 2. Nah sedangkan yang FeCl3 karena ini -1 dan ini senyawanya ada FeCl3 ya, ini 3, berarti ini punya si Fe, berarti ini 3+. Berarti yang di atas namanya adalah besi 2 klorida, yang di bawah besi 3 klorida, begitu. Kenapa? Karena besi dari golongan transisi atau golongan B. Nah untuk alkeno 3 berarti namanya adalah perak nitrat atau perak 1 nitrat. Yang betul yang mana? Ag atau perak golongan transisi. Berarti kita harus menuliskan biloksnya. Berarti yang betul adalah perak 1 nitrat. NO3 itu kan nitrat. Kalau NO2 itu nitrit, kan begitu. Ya, PbSO3, Pp itu timbal atau plumbum ya. Ini kation, nah ini anion. Nah, timbalnya berapa, Pak? Kalau misalkan, oh iya, saya kan belum tahu biloksnya ini berapa karena golongan transisi. Nah, kalau kita tahu tadi muatan anionnya, nah SO3. Oksida sulfur baik SO3 maupun SO4 kan muatannya pasti 2-min. Ya kan? Karena di sini senyawanya PbSO3, jumlah Pb-nya 1, jumlah SO3-nya 1, berarti muatan antara Pb dan SO3 itu setara. Saya ulangi, SO3 muatannya pasti 2-min. Ya. SO4 juga 2-min. Karena di sini senyawa PbSO3, jumlah Pb-nya 1 dan jumlah SO3-nya 1, berarti muatan Pb dan muatan SO3 itu sama atau setara. Setara ya. Karena setara, ketika SO3-nya 2-min, berarti Pb-nya pasti 2+. Dari sini, kita tahu bahwa Pb-nya adalah biloksnya +2, berarti timbal 2. SO3 itu sulfit, berarti namanya adalah timbal 2 sulfit. Begitu ya. Kemudian ada nama senyawa selanjutnya ada K2C2O4. Nah, ini berarti kation, sisanya berarti anion. K itu dari unsur K berarti kalium. Nah,
anion itu C24. Kalian cari C24 itu apa gitu. Kalau di PowerPoint ini nggak ada, kalian cari. Tapi kebetulan di PowerPoint ini ada ya. Nih C24 ini di atas. Oksalat. Oh, berarti namanya adalah kalium oksalat. Kenapa tidak perlu menambahkan piloks? Karena kalium dari golongan A, gitu ya, bukan golongan transisi atau golongan B. Nah, untuk yang di bawahnya NaCl4, kationnya mana? Kationnya pasti yang Na. Sisanya ini berarti anion, ya kan? Nah, Na itu natrium, Cl4 tuh cari ClO. Oh, ClO itu tadi ada 4 jenis ya, ada ClO min, ClO2 min, ClO3 min, dan ClO4 min. Nah, ClO4 min berarti paling besar. Oh, berarti ada pernya. Perat. Na-nya natrium, ClO4 berarti perklorat. Namanya berarti natrium perklorat. Begitu. Kalau AlPr3 ini mudah, alium bromida. Itu adalah cara memberi nama pada senyawa ionik. Biar lebih hafal, lebih jago, lebih cepat mengetahui nama, kuncinya yang satu yaitu adalah sering latihan soal dan baca nama-nama seunsur pada SPU kalian. Itu ya. Semoga dapat dipahami untuk tata nama senyawa ionik. Selanjutnya kita membahas tata nama senyawa kovalen, terutama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner itu artinya senyawa kovalen yang hanya mengandung 2 unsur ya. Kalau biner itu 2 unsur gitu. Tapi apakah bisa lebih dari 2 unsur? Bisa, ada gitu ya. Tapi untuk ini kita biner dulu biar kalian nanti lebih mudah begitu. Nah, untuk rumus molekul senyawa kovalen biner ya, secara umum itu adalah XNYM, di mana X adalah unsur atau atom yang mempunyai nilai keelektronegatifan lebih kecil atau lebih elektropositif. Sedangkan Y yang di belakang itu adalah yang lebih elektronegatif, artinya nilai keelektronegatifannya lebih besar. Untuk huruf N yang di sini adalah menunjukkan jumlah dari atom X, sedangkan huruf M itu menunjukkan jumlah dari atom Y. Bagaimana cara memberikan nama pada senyawa kovalen biner ini? Mudah, hanya menuliskan nama atom X-nya dan menuliskan nama atom Y-nya. Tetapi nanti juga ada yang harus menyatakan nama atau menunjukkan jumlah dari atom X dan atom Y-nya. Nah, kapan menggunakan jumlah, kapan tidak, kita lihat aturannya ya. Yang pertama untuk atom non-logam yang hanya membentuk satu jenis senyawa ketika berikatan dengan atom lain ya. Kalau misalkan senyawanya dihasilkan dari ikatan antara atom non-logam yang hanya membentuk satu jenis saja ya, contohnya ini ada H dengan S. Ini H dengan S itu ketika berikatan hanya membentuk H2S, hanya satu jenis saja, maka tata namanya cukup menuliskan nama atom X dan nama atom Y diakhiri dengan ida. Nah, H ini kan hidrogen, S ini sulfur, maka namanya adalah hidrogen sulfida. Gitu. Gue ada H dengan C, ini kan H sama Cl ya. Nah, ini berarti namanya H itulah hidrogen, Cl adalah klor, maka nama senyawanya cukup hidrogen klorida. Kemudian ada H dengan F ya, HF, ya kan? Nah, berarti namanya adalah hidrogen fluorida. Artinya pada jenis senyawa ini ya, kalau misalkan dia hanya satu jenis saja yang dibentuk dari ikatan antara atom non-logam, maka tidak perlu menuliskan jumlah atomnya karena cuma satu jenis gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ada atom-atom yang berikatan, terutama atom-atom non-logam di sini ya, karena dia senyawa kovalen. Kalau ada atom-atom non-logam berikatan bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka jumlah atomnya harus dituliskan. Jadi nanti namanya adalah jumlah atom X yang depan, kemudian nama atom X, kemudian jumlah atom Y, diikuti nama atom Y, dan diakhiri dengan ida, begitu. Untuk jumlah atomnya itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau jumlahnya 1 maka dia mono, kalau jumlahnya 2 berarti dia di, kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan 9 adalah nona. 10, 11 dan seterusnya itu juga masih ada, tapi untuk saat ini karena kalian masih kelas 10 ya, kayaknya hampir tidak mungkin ada soal yang menunjukkan senyawa kovalen dengan jumlah atom lebih dari 9 ya, bahkan mungkin maksimal ya 5 atau 6 gitu
Makanya saya tidak tuliskan, saya hanya tuliskan sampai 9 saja. Nah, dengan catatan ya, ada catatannya, kalau misalkan atom yang di depan ya, tadi kan XY, atom X yang itu ya, jumlahnya hanya 1, kita tidak perlu menuliskan awalan mono. Jadi awalan mono ini hanya berlaku untuk atom yang kedua, atom Y atau atom Y-nya, gitu ya, atau atom Y-nya. Contohnya gimana? Nah, ini ada ikatan antara C sama O. C sama O ini bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Itu ada senyawa CO dan senyawa CO2. Maka dari itu kita harus menuliskan jumlah dari masing-masing atomnya. Nah, karena jumlah atomnya di depan, atom C ya, hanya 1, maka kita tidak perlu menuliskan awalan mono pada nama atom C-nya. C itu kan karbon, berarti cukup karbon saja, tidak perlu monokarbon begitu. Sedangkan O, karena dia di belakang, ketika dia jumlahnya 1, maka perlu ditambahi awalan mono, sehingga nama senyawa CO adalah karbon monoksida. Ya, atom C-nya tidak perlu kasih awalan mono karena di depan jumlahnya 1. Nah, untuk CO2 ya, karena karbonnya itu jumlahnya 1, ya berarti cukup karbon saja. Untuk O-nya karena jumlahnya 2, maka jadi namanya adalah karbon dioksida begitu. Udah ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ada S sama O. Nah, ini ada SO2 dan ada SO3. Yang SO2 berarti namanya adalah sulfur dioksida atau boleh belerang dioksida. Ini boleh ya, karena ini senyawa kovalen. Belerang dioksida juga boleh. Kalau yang SO3 berarti namanya adalah sulfur trioksida atau belerang trioksida. Karena jumlah O-nya ini 3. Nah, kemudian ada N2O4. Ini hasil ikatan antara atom N dan O ya. Ini juga membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Ada NO2, ada NO3 gitu kan. Ada N2O4 begitu. Nah, yang saya tulis adalah N2O4 saja. Nah, perhatikan untuk senyawa ini atom N-nya yang di depan jumlahnya 2. Karena jumlahnya 2, maka kita harus menuliskan jumlahnya. Berarti namanya dinitrogen. Ini kan dinitrogen ya. O-nya 4, berarti tetraoksida. Sehingga namanya dinitrogen tetraoksida. Nah, untuk yang di bawahnya P2O5, P ini fosfor, namanya berarti difosfor. O-nya 5, berarti pentaoksida atau difosfor pentoksida juga boleh. Ya. Berarti kan saya tekankan lagi, kalau misalkan jumlah atom X yang di depan hanya 1, tidak perlu dikasih awalan mono. Tapi kalau atom yang di depan jumlahnya 2, 3, atau seterusnya, maka harus dituliskan jumlahnya. Itu adalah aturan senyawa kovalen biner yang dihasilkan dari ikatan antara atom-atom non-logam yang bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, gitu ya. Kemudian senyawa kovalen yang ada senyawa kovalen atau lebih kita golongkan sebagai senyawa organik, gitu ya. Senyawa organik ini tenang saja, sebetulnya senyawa organik itu banyak ya. Dia ciri-cirinya itu mengandung atom C dan atom H, ini yang paling umum nih ya, atau dikenal juga dengan istilah senyawa hidrokarbon. Ini akan dibahas lebih detail di kelas 11 dan kelas 12 nanti. Tapi di kelas 10 kalian cukup mengenal beberapa senyawa yang umum ya. Ada CH4, ada metana gitu. Ada C3H8, ada propana. Ada C2H5OH namanya etanol, ada C26 namanya etana. Kemudian ada CH3OH namanya metanol. Ini beberapa yang sering keluar lah begitu. Untuk tata nama lebih detailnya, lebih jelas nanti akan dibahas di kelas 11 dan kelas 12. Jadi tenang saja ya. Jadi cukup yang ini cukup menghafal saja, yang ini minimal 5 lah, minimal 5. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata nama senyawa asam. Nah, untuk senyawa asam ini nanti juga ada senyawa basa ya. Asam basa ini akan dibahas di kelas 11 lebih detail mengenai sifat-sifat yang lainnya. Tapi untuk namanya ya kalian juga lebih baik hafal atau tahu dari sekarang ya. Terus ciri-cirinya apa senyawa asam? Untuk senyawa asam, ciri-cirinya adalah dia mengandung ion H+. Yang pasti. Atau kalau untuk yang senyawa organik, dia bersifat asam, dia mengandung gugus COOH. Ya, jadi gugus COOH ini menunjukkan sifat asam, tapi biasanya ini pada senyawa organik atau pada senyawa hidrokarbon. Jadi kalau ada COOH, sudah pasti harus asam, begitu loh maksudnya.
Contoh yang pertama ada Cl. Nah, ini namanya adalah asam klorida. H ini menunjukkan sifat asam, Cl ini klor, berarti namanya asam klorida. HBr berarti namanya asam bromida. Hi berarti namanya adalah asam iodida. HF berarti namanya adalah asam fluorida. Begitu ya. Nah, sedangkan contoh senyawa asam yang organik, yang hidrokarbon, yang punya gugus COH ini ada HCOOH. Ini namanya adalah asam format. Ya. Kenapa Pak namanya format? Ya nanti akan dibahas di kelas 12. Tapi kalau penasaran ya karena memang senyawa ini banyak ditemukan di semut formic acid ya, senyawa asam format di semut. Nah, nama trivialnya adalah asam semut begitu. Nah, untuk yang CH3COH namanya adalah asam asetat. Ya, atau sebenarnya kita sering konsumsi ini adalah asam cuka. Ini sering digunakan untuk penyedap makanan gitu ya. Makanya saya berikan CH3COH. Tadi kan CH3COO itu adalah ion asetat ya. Kalau misalkan masih ingat CH3COO ini kan ion asetat. Nah, plus asam, namanya adalah asam asetat. Itu juga bisa kalau dia mengalami ionisasi atau disosiasi sebagian gitu. Kemudian ada NO3, ini namanya asam nitrat. NO3 kan ion nitrat, ada H ini asam nitrat, H2SO4, ini namanya asam sulfat. Nah, sedangkan kalau HNO2 berarti namanya adalah asam nitrit ya. Untuk H2SO3 namanya berarti adalah asam sulfit. Nah, begitu ya. Karena ini adalah ion sulfit. Begitu. Kalau misalnya ada yang tanya, Pak, tadi bahasan di awal ada HCl namanya hidrogen klorida. Di sini kok HCl namanya asam klorida, beda apa sama? Nah, sebetulnya senyawanya sama. Cuma biasanya penamaan hidrogen klorida dan asam klorida itu bergantung pada fasenya biasanya. Kalau dia fasenya aquos atau dalam bentuk cair, dia disebut sebagai asam klorida. Lebih sering disebut sebagai asam klorida. Tetapi ketika dia bentuknya adalah gas, fasenya gas, maka ini lebih sering disebut sebagai hidrogen klorida. Nah, kemudian kalau misalnya ada soal tidak menunjukkan fasenya, gimana Pak? Ya bebas, boleh pakai hidrogen klorida, boleh pakai asam klorida. Kalau saya bentukkan dua-duanya, karena tidak menunjukkan fasenya. Tapi kalau menunjukkan fasenya, lebih baik nih, ini periksaan saya, kalau HCl aki, ya aquos, ini pakainya asam saja, asam klorida, sedangkan kalau gas hidrogen klorida. Tapi mungkin beberapa guru yang lain juga membolehkan atau membebaskan. Toh juga senyawanya itu sebetulnya memang senyawa yang sama. Begitu ya. Lanjut lagi. Terakhir ada tata nama senyawa basa. Ini ada asam, ada basa. Ini juga untuk senyawa basa kan sifat-sifatnya jauh dibahas di kelas 11. Tapi untuk mengenal namanya ya lebih baik dari kelas 10 ya. Nah, salah satu ciri yang paling penting dari senyawa basa adalah dia mengandung ion OH-. Dan senyawa basa ini ya biasanya di depannya ini berupa kation dari atom logam biasanya, kecuali yang ini ya Na4 ini kan bukan logam tapi juga dia kation kan. Nah, ini baik dia basa. Contoh nih Li litium, OH itu namanya adalah hidroksida, berarti namanya litium hidroksida. NaOH namanya adalah natrium hidroksida. KOH kalium hidroksida. Na4OH amonium hidroksida. FeOH 2 kali namanya besi 2 hidroksida. FeOH 3 kali besi 3 hidroksida. Jadi tetap ya, kalau kationnya berasal dari golongan transisi harus menyatakan biloxnya tetap atau yang sama dengan senyawa ionik. MgOH 2 kali magnesium hidroksida, COH 2 kali kalsium hidroksida, dan AlOH 3 kali adalah aluminium hidroksida. Oke, atau yang sama dengan senyawa ionik. Kalau kationnya berasal dari golongan transisi harus menuliskan biloxnya. Kenapa? Karena pada dasarnya senyawa basa ini adalah senyawa ionik, ikatan antara kation logam dengan anion. Atau ya ada kation non logam ya, contohnya Na4OH ini juga bukan logam tapi dia kation. Jadi kalau misalkan MgOH 2 kali ini sebenarnya ikatan dari Mg2+ dan OH- sebenarnya. Maka menerapkan aturan penamaan menggunakan aturan senyawa ionik begitu. Terus Pak, tadi bahasan di senyawa organik ada C2H5OH. Nah ini kok nggak basa-basa Pak? Ini kok namanya adalah etanol.
Bedanya apa ya? Nah, kalau pada senyawa organik atau pada senyawa hidrokarbon, OH ini menunjukkan gugus alkohol. Ya, ya. Kalau senyawa organik itu gugus OH menunjukkan jenis alkohol, bukan menunjukkan jenis senyawa sifat basa gitu. Sehingga aturannya juga beda gitu. Karena kalau pada senyawa organik atau hidrokarbon pada umumnya ikatannya adalah kovalen, bukan ionik begitu. Jadi OH ini yang pada senyawa organik lebih sering disebut sebagai gugus OH, bukan anion OH begitu. Sedangkan pada senyawa basa, OH-nya lebih sering disebut sebagai anion karena bentuknya adalah ion OH kalau misalkan dia terionisasi begitu. Nah, terus bagaimana cara membedakannya? Yang paling mudah ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau senyawa basa dia mengandung unsur atau atom logam. Kalau logam dengan OH itu pasti basa begitu. Kalau selain logam apa ya, NH4 ini. Ini selain logam tapi dia berupa kation ya, ingat dia berupa kation. Sedangkan kalau pada senyawa organik atau hidrokarbon, OH-nya itu gimana? Nah, biasanya dia mengikat senyawa-senyawa organik atau hidrokarbon atau senyawa yang ada CH-nya nih. Bukan logam sudah pasti dan bukan kation. Nah, kalau dia itu pasti senyawa organik atau dia senyawa alkohol. Nah, etanol ini nama lainnya adalah etil alkohol. Ini akan dibahas di kelas 12 nanti. Lebih kenapa namanya begitu nanti akan coba dibahas di sana ya. Tapi ini hanya untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan mana yang alkohol, mana yang basa. Begitu ya. Semoga dapat dipahami. Itu saja untuk video kali ini. Saya menjelaskan mengenai tata nama senyawa kimia. Tadi ada senyawa ionik, ada senyawa kovalen biner, ada tata nama senyawa organik atau senyawa hidrokarbon, senyawa asam dan senyawa basa. Semoga setelah ini kalian tidak bingung lagi bagaimana cara memberi nama pada suatu senyawa kimia. Dan ingat, kuncinya harus sering latihan soal dan sering menghafal atau minimal melihat nama-nama unsur pada SPU supaya lebih jago di materi ini. Oke, terima kasih dari saya. Jika masih ada yang disampaikan atau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.